Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Tentu. Kata-kata Wang Zuo sangat fasih. Su Yi memikirkannya dan berkata, apakah Anda membawa pena dan kertas? Wang Zuo segera mengeluarkan pena dan kertas dari tas harta karun dan menyerahkannya. Su Yi menjentikkan penanya dan buru-buru menulis catatan untuk menyegelnya, lalu mengeluarkan peluit tembaga hitam berbentuk siput, meletakkannya di bibirnya dan meniupnya. Irama aneh bergema melalui tirai hujan ke langit. Hanya sesaat, seekor burung pipit ringan melesat ke udara, sayapnya berwarna abu-abu pucat, seperti burung elang kecil, dengan sepasang mata biru dan sepasang cakar merah cerah. Su Yi melemparkan catatan di tangannya, sosok burung pipit berkedip, dan catatan di mulutnya pecah di udara. Kamu bisa pergi sekarang. Su Yi menoleh untuk melihat Wang Zuo. Wang Zuo tidak percaya, dan berkata, Tuan Muda Su yakin Anda ingin melepaskan Wang. Kamu masih memikirkan bagaimana ke depannya. Berbicara, Su Yi memegang payung kertas minyak dan berjalan ke kejauhan. Hujan berangsur-angsur menjadi lebih kecil, dan kabut memenuhi pegunungan dan ladang, dan segera Su Yi tidak lagi terlihat. Wang Zuo menatap kosong ke pemandangan ini, hanya untuk memastikan bahwa dia lolos. Dia tidak bisa menahan tawa pada dirinya sendiri, sayang sekali saya masih termasuk di antara 10 sekte bela diri bawaan minggu ini. Dibandingkan dengan praktisi sejati, ini hanya dunia sekuler. Ini adalah dunia sekuler, hanya semut dari lalat dan anjing. Dengan menghela napas panjang, penguasa Akademi Tianxing berdiri dan berjalan pergi, kesepian. Malam itu seperti tinta. Puncak gunung yang sepi. Api unggun berkobar, dan seorang lelaki tua kurus dengan janggut coret-coret duduk di tanah, memegang gulungan buku-buku kuno, diam-diam belajar di bawah cahaya api, dengan sikap santai. Tidak jauh dari situ, seorang biksu setengah baya mengenakan jubah, dengan kepala botak mengilat, dan tubuh gemuk, sedang tidur nyenyak di atas jerami lembut, mendengkur keras. Di pohon pinus yang rimbun di satu sisi, seorang pria berjubah hitam dengan penampilan kuno dan serius duduk bersila, matanya sedikit tertutup, dan napasnya panjang. Dan di tepi tebing, ada seorang pria berjubah putih seperti remaja duduk di sana, memegang ayam panggang coklat dan berminyak di tangannya, memakan mulutnya penuh makanan yang berminyak, lembut wajah penuh kenikmatan. Tiba-tiba, di langit malam yang jauh, seekor burung gereja cahaya yang cepat keluar. Anak laki-laki berjubah putih yang sedang makan ayam menunjuk ke arah pria tua kurus di dekat api unggun, dan berkata dengan samar, temukan dia. Desir. Cahaya cepat jatuh di pundak lelaki tua kurus itu. Pria tua kurus itu dengan enggan meletakkan gulungan di tangannya, mengeluarkan cermin perunggu bulat dan bening dari jubah lengan bajunya, membuat gerakan di tangannya, dan dengan ringan bergerak menuju Ji Guangkue. Tembak. Tiba-tiba sebuah adegan muncul. Itu adalah adegan pertempuran yang terjadi di stasiun Longqiao. Begitu cepat bertengkar. Pria tua kurus itu terkejut. Segera, ketika dia melihat adegan Su Yi membunuh wanita Fuqin dengan pedang di udara, lelaki tua kurus itu tidak bisa menahan diri untuk tidak tersentuh dan bergumam. Sungguh ilmu pedang yang mengerikan. Sebagai salah satu dari 7 tetua paviliun Sifang yang didistribusikan di Dazu, lelaki tua kurus itu secara alami tahu bahwa wanita yang memainkan Qin ini adalah sekte bela diri bawaan dari Dakin. Namanya Huang Duanyu, bergelar Qin Swordmaster, mahir dalam ilmu pedang dan keterampilan piano, dan kekuatannya ditempatkan di wilayah Dazu, cukup untuk menjadi raja dan menteri. Tapi itu adalah sekte bela diri bawaan yang terbelah dua oleh pedang. Adegan berdarah membuat lelaki tua kurus itu terkesiap. Saya akan memeriksanya. Anak laki-laki berjubah putih datang dengan ayam panggang yang setengah dimakan dan menatap. Melihat pemandangan, wajahnya penuh rasa ingin tahu. Segera, ketika Tai Kong dan 18 sosok membentuk serangan, formasi 6 harmoniki, bocah berjubah putih mendecakkan lidahnya dan berseru. Pertempuran ini sangat kuat sehingga kekuatan, violen AP, Tai Kong setidaknya berlipat ganda, dan dia bahkan dapat bersaing dengan Wang Zuo. Tinggi dan rendah. Tapi tidak lama setelah dia selesai berbicara, bocah berjubah putih itu tertegun,
memegang ayam panggang di tangannya, pipinya yang halus dipenuhi dengan kejutan. Pria tua kurus di satu sisi juga matanya lurus. Apakah ini yang bisa dilakukan oleh seseorang dengan master ganda? Suara aneh terdengar, dan aku tidak tahu kapan, biksu gemuk yang berbaring di sana dan tidur nyenyak, juga datang. Ketika dia melihat adegan ini, pipi gemuk itu bergetar hebat, dan wajahnya penuh kejutan. Bocah berjubah putih itu bergumam, pedang ini tidak sederhana. Pria tua kurus itu berkata, latar belakang Sui bahkan lebih menakutkan. Berbicara, mereka dan biksu gemuk itu saling memandang dan melihat keterkejutan di mata masing-masing. Ini juga pertama kalinya mereka, para tetua paviliun Sifang, melihat pertempuran Sui, meskipun mereka telah mempelajari detail Sui melalui berbagai cara. Tapi ketika mereka benar-benar melihat adegan pertempuran berdarah ini, mereka tidak bisa tenang. Pria tua kurus itu merenung, sepertinya kita perlu mengevaluasi kembali kekuatan bertarung putra Sui ini. Bocah berjubah putih itu menghela nafas, tiba-tiba aku merasa simpati pada orang-orang yang berencana untuk mempertaruhkan nasib baik Sui. Biksu gemuk itu mengambil setengah dari ayam panggang dari tangan bocah berjubah putih itu, menggigitnya dengan ganas, dan menggerakkan pipinya dan berkata. Saat dia berbicara, pria berjubah hitam yang sedang duduk bersila di pohon pinus datang, wajahnya yang tegas dan serius penuh dengan ketidaksenangan, berteriak, sistem yang luar biasa. Berbicara, dia mengerutkan kening, melihat adegan Wang Zuo membunuh lelaki tua kurus dan 18 pria kuat lainnya, dia tidak bisa menahan diri untuk mengatakan, Raja Kingsun apakah Anda mengakuinya? Pria tua kurus itu tampak rumit dan berkata dengan emosi, dapat dimengerti untuk menyelamatkan hidupnya. Bagaimanapun, lawannya terlalu mengerikan. Dan ketika saya melihat pemandangan aneh setelah Sui Jian membunuh kucing luwak hitam, 4 tetua paviliun Sifang dari dinasti Zhou besar hadir dengan ekspresi di wajah mereka. Semua berubah. Kucing luwak hitam ini memiliki hantu yang melekat padanya. Asal-usul hantu tidak ditakdirkan untuk sederhana. Sayangnya, saya tidak mengerti percakapan mereka. Karena pemandangan ini, semuanya terlihat dari jarak ribuan meter oleh burung yang mempesona. Suara. Agar keempat lelaki tua kurus itu tidak tahu, bahwa sinar jiwa iblis itu sebenarnya dimiliki oleh seorang biksu spiritual yang mengaku sebagai penguasa api sejati, dibagi oleh jiwa. Namun meski begitu, pemandangan aneh seperti itu mengejutkan mereka semua. Pada titik ini, semua gambar menghilang. Pria tua kurus itu menyingkirkan pelat tembaga bundar, melirik 3 lainnya, dan berkata, apakah menurut Anda detail pertempuran seperti itu harus diumumkan kepada publik? Pria berjubah hitam berbicara lebih dulu dan berkata, jika kamu melakukan ini, kamu pasti akan menyinggung Sui. Bagaimanapun, detail pertempuran ini kemungkinan besar akan digunakan oleh musuh-musuhnya. Bocah berjubah putih itu mau tidak mau mengingatkan, jangan lupa, kami telah menjual jejak Sui sebagai informasi kali ini, dan saya Sui, Anda pasti sudah membenci paviliun Sifang kami. Biksu gemuk itu menyentuh kepalanya yang berkilau dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Saya tidak tahu apa yang dipikirkan bos. Jika Anda harus mencampurnya, Anda harus menggunakan jejak Sui dengan imbalan uang. Semua orang terdiam beberapa saat. Di antara 7 penatua paviliun Sifang di Dazu, penatua pertama adalah orang nomor 1. Penatua Agung pandai dalam segala hal, tetapi hanya ada satu masalah, yaitu, dia terlalu terobsesi untuk menghasilkan uang. Jejak terhadap Sui kali ini dijual oleh para tetua sebagai informasi rahasia. Bocah berjubah putih bergumam, jika bos mengetahui detail pertempuran ini, aku tidak tahu apakah dia akan menyesal menggunakan keberadaan Sui untuk menghasilkan uang. 3 lainnya berkata serempak, bos pasti tidak akan menyesalinya. Mereka tahu betul bahwa selama mereka bisa menghasilkan uang, tidak ada yang tidak berani dilakukan bos. Pada saat ini, ada suara pecah lagi di langit malam di kejauhan. Seekor burung pipit ringan terbang dan mendarat di bahu bocah berjubah putih itu. Hei, ada catatan. Bocah berjubah putih itu mengambil catatan dari mulut Ji Guangke dan membukanya. Semua orang menyatukan kepala mereka. Lihat teks di atasnya, ambil jejak seseorang Su untuk menghasilkan uang.
Iya, tetapi Anda harus memberi saya 90%, jika tidak, jangan salahkan saya karena datang ke pintu untuk menyelesaikan akun di masa depan. Selain itu, jangan katakan sesuatu yang jahat, jangan melihat kejahatan. Lain kali saya mengetahui bahwa ada burung pipit ringan yang menonton pertempuran saya pasti akan membunuhnya. Tanda tangan, Su Yi. Tulisannya elegan dan terbang, besi dicat dengan kait perak, dan kekuatan menembus bagian belakang kertas, seperti serangkaian pedang yang ganas. Beraninya dia mengancam kita. Bocah berjubah putih itu membeku. Si parubaya yang gemuk menghela nafas, lihat, aku mengatakannya, Su Yi ini jelas tidak puas dengan paviliun Sifang kami. Pria berjubah hitam itu berkata dengan tajam, tapi dia tidak menghentikan kita untuk membocorkan jejaknya. Tapi, Bos mungkin berjanji untuk membagikan 90% dari kekayaannya. Pria tua kurus itu menggelengkan kepalanya. Pria berjubah hitam itu berkata, biarkan bos yang memutuskan masalah ini. Baiklah. 3 lainnya langsung setuju. Mereka tidak ingin memprovokasi Su Yi, yang dicurigai dirampok oleh monster tua itu. Segera, catatan dari Su Yi ini diambil oleh Ji Guangque dan terbang menjauh. Waktu terus berjalan. Sampai malam meredup dan fajar menyingsing. Pria tua kurus itu menerima surat dari Tetua Agung Sifangge. Surat itu hanya berisi satu kalimat, lakukan apa yang dia katakan. Melihat ini, lelaki tua kurus dan yang lainnya semua terkejut, kapan bos memuntahkan daging yang telah dia makan. Biksu gemuk itu menggaruk kepalanya, ini bukan gaya kepala. Bocah berjubah putih itu menyombongkan diri dan berspekulasi, bos pasti takut menjadi sasaran pria keras kepala seperti Su Yi. Meskipun bosnya sangat kuat, Su Yi juga memilikinya. Iblis tua yang rumahnya diambil, siapa yang tidak takut? Pria berjubah hitam itu mengerutkan kening dan berkata, bos pasti memperhatikan sesuatu untuk membuat keputusan seperti itu. Apa yang kamu pikirkan, prioritas utama adalah membalas Su Yi dengan cepat. Tidak peduli apa yang kamu pikirkan, biksu, aku tidak ingin dikelilingi oleh suasana berbahaya seperti itu. Menatap. Biksu gemuk itu mendesak. 3 lainnya mengangguk saat melihat ini. Segera, seekor burung pipit yang cepat menerima balasan Sifangge dan pergi. Pegunungan. Su Yi berjalan sendirian. Saat itu fajar menyingsing, langit cerah, pegunungan dan sungai di sepanjang jalan indah, vegetasi bersinar, langit dan bumi tampaknya ditutupi dengan lapisan keindahan dan kemegahan yang indah, penuh vitalitas. Di pegunungan yang sepi, hanya kicau serangga dan burung, dan auman binatang buas. Sosok Su Yi melewatinya, menikmati cahaya pagi dan awan yang mengalir di sepanjang jalan, dengan pikiran yang tenang dan jernih. Inilah kesatuan manusia dan alam, di mata para pejuang. Bagi para beku, bermeditasi di balik pintu adalah praktik, berkelahi dan membunuh adalah praktik, dan melatih pikiran adalah praktik. Pemahaman tentang alam adalah semacam pengendapan tubuh sendiri, proses mendekati jalan. Dalam perjalanan, pikiran Su Yi sangat halus, dan napasnya santai dan menganggur. Dia bermeditasi dan merasakan apa yang dia lihat di sepanjang jalan. Pada saat ini, Su Yi tiba-tiba berhenti. Dalam jiwanya, getaran yang beriak tiba-tiba terjadi. Setelah itu, seperti benih yang tumbuh dari bumi, kekuatan misterius muncul dalam jiwa Su Yi. Tiba-tiba, hutan yang gelap dan lembab di depanku seakan berubah total, menjadi berwarna-warni dan terlihat jelas. Tekstur yang menyebar di pohon, urat-urat tipis di cabang dan daun, dan bahkan debu halus yang mengambang di kehampaan. Semuanya tercermin secara detail. Su Yi tahu laut. Sekelompok semut keluar masuk sarang semut di tanah sejauh 10 kaki. Di atas pohon besar tidak jauh, seekor ular hijau bersembunyi di dahan-dahan, menatap burung yang sedang berdandan tidak jauh. Lebih jauh, setetes embun jatuh dari daun hijau yang montok. Ketika titik embun jatuh, itu pecah menjadi 6 kelopak. Semua jenis suara gemerisik dan halus juga datang bersamaan, kicau serangga dan burung, angin bertiup daun, sarang laba-laba bergetar. Bahkan suara aliran udara yang bergelombang dapat terdengar dengan jelas. Tiba-tiba, dalam apa yang dilihat dan dirasakan Su Yi, dunia benar-benar berbeda. Diam untuk waktu yang lama, senyum muncul di bibir Su Yi,
dan ada sedikit kegembiraan dan emosi di matanya yang dalam. Semangat. Sejak dia berlatih, Sutra He Hua Zizi, dalam sastrawan kota Guangling, kekuatan spiritualnya akhirnya mencapai terobosan kualitatif, memadatkan kekuatan indera spiritual. Dalam kehidupan saya sebelumnya, saya hanya bisa memadatkan rasa spiritual saya ketika saya menginjakkan kaki di sekte bela diri bawaan, dan sekarang, saya dapat meredam kekuatan semacam ini di ranah seorang Grandmaster. Mata Sui berbinar. Secara umum, indera spiritual adalah kekuatan persepsi spiritual yang hanya dapat disempurnakan oleh kultivator Yuan Dao. Memiliki indera spiritual berarti Anda dapat lebih jeli melihat jejak Dao antara langit dan bumi, dan memahami sajak Dao misterius yang dimiliki oleh semua fenomena. Dalam praktiknya, dengan bantuan pikiran spiritual, Anda juga dapat lebih mendalam mengalami perubahan halus dalam setiap detail di dalam dan di luar diri Anda, memeriksa kekurangan dan mengisi celah, dan masuk jauh ke dalam seluk-beluk. Semua bisa tergambar di benak saya dalam sekejap. Mengapa biksu Yuan Dao begitu kuat? Bukan hanya karena mereka bisa memakan angin dan meminum embun, mereka juga memiliki kekuatan untuk mengendalikan angin dan guntur, serta membunuh musuh dari udara. Itu juga karena mereka dapat menangkap banyak peluang pada saat pertama dengan menyapu pikiran spiritual mereka, yang cukup untuk membunuh lawan sebelum dia dapat bereaksi. Melenyapkan. Tentu saja, jika mereka adalah kultivator dengan indera spiritual dalam duel, kompetisi tidak hanya tentang indera spiritual, tetapi juga kultivasi, harta, taoisme, metode bertarung mereka sendiri, dan sebagainya. Singkatnya, di jalan Yuan Dao, spiritualitas adalah kekuatan yang dimiliki oleh setiap biksu, dan itu sangat umum dan tidak jarang. Memiliki indera ilahi dalam 4 alam seni bela diri tidak diragukan lagi setara dengan pembunuh yang sangat kuat dan menakutkan. Semua ini membuat Sui sedikit terkejut. Dalam pengalaman hidupnya sebelumnya, dia belum pernah mendengar ada seniman bela diri di alam tungku yang dapat menyempurnakan indera spiritualnya. Bagaimanapun, seni bela diri adalah dunia biasa, bukan praktisi sejati. Ini seperti orang biasa, memiliki kekuatan seorang biarawan, yang mengejutkan. Kesurupan. Dan saya dapat mencapai langkah ini, salah satunya adalah bahwa fondasi Dao jauh melampaui biasa, tetapi yang lebih penting, itu harus menjadi efek magis He Hua Zizi Jing. Sui berpikir dalam hati. Kultivasi, semangat dan fisik, ketiganya saling melengkapi dan saling melengkapi. Pemurnian Qi untuk memuaskan tubuh, dan tubuh yang kuat dapat menyehatkan jiwa. Di hutan belantara Kyushu yang luas, semua biksu yang bercita-cita menjadi alam kekaisaran, akan memperhitungkan penempaan dan pemolesan jiwa mereka pada awal latihan mereka. Tetapi kultivasi jiwa sangat keras, karena begitu jiwa terluka, itu adalah cedera yang sangat serius pada Dao. Seperti kekuatan tertinggi di Great Wilderness Kyushu, hanya ketika para murid mengubah fisik mereka menjadi status pemanggangan tungku, dan kemudian melalui penyaringan dan pengujian yang sangat ketat, mereka yang memenuhi persyaratan akan diajari metode penempaan jiwa 1 lawan 1 oleh para tetua divisi. Kurang kuatnya pondasi jiwa juga menjadi masalah. Oleh karena itu, ketika membangun kembali dalam kehidupan ini, untuk menghindari kesalahan dari kehidupan sebelumnya, Sui akhirnya memilih untuk menggunakan He Hua Zizai Jing untuk meredam jiwanya setelah pertimbangan yang cermat. Metode kultivasi jiwa ilahi ini adalah kekuatan wawasan yang dia peroleh dari rantai ilahi lapisan ke-9 yang disegel oleh pedang 9 penjara di kehidupan sebelumnya. Setelah itu, dengan kekuatan wawasan ini, dia sepenuhnya ditembus oleh kebijaksanaannya sendiri, dan dia menulis metode rahasia kultivasi spiritual ini. Tepatnya, ini harus dianggap sebagai kehidupan masa lalunya dengan pengalaman dan kebijaksanaan praktiknya sendiri yang berusia 108.000 tahun, ditambah kekuatan dari segel pedang 9 penjara persepsi, penciptaan tertinggi dari sebuah rahasia metode jiwa. Dan sekarang, hanya pada tahap kedua master, kekuatan indera spiritual telah dipadatkan, yang cukup untuk membuktikan betapa indahnya He Hua Zizi Jing. Lebih misterius. Jika tidak, dalam beberapa tahun terakhir ini, mengapa tidak ada tokoh dalam agama Buddha dan Taoisme yang dapat memadatkan pemikiran spiritual di alam master? Setengah suara,
Sui memusatkan pikirannya. Cobalah pikiranku. Pikiran Sui bergerak, dan seberkas sinar spiritualitas tersapu dari lautan kesadaran. 1, 5, 10, 20. Ketika dia mencapai 30 kaki, tidak peduli seberapa keras Sui mendorongnya, indera ilahinya tidak bisa lagi maju. Tidak diragukan lagi, dengan kekuatan jiwa ilahinya saat ini, dia hanya dapat melihat tanah dalam jarak 30 kaki dengan indera ilahi paling banyak. Meski begitu, Sui puas. Karena ini baru permulaan. Ketika rasa spiritual mengembun, dengan tempering terus-menerus, kekuatan spiritual misterius ini akan menjadi lebih kuat, dan jangkauan yang dapat dirasakan juga akan menjadi lebih luas. Ya, meskipun rasa spiritual yang telah ditempa sekarang sedikit lebih lemah, yang jarang adalah sangat murni dan ringkas, yang tidak diragukan lagi setara dengan membangun bangunan yang sangat kuat dan kokoh. Dasar jiwa. Menyingkirkan pikiran spiritualnya, Sui juga menjadi jauh lebih bahagia. Di masa lalu, dia mungkin masih takut dengan dewa tanah di dunia ini. Bagaimanapun, karakter-karakter ini sudah memiliki akal sehat, dan baginya, yang hanya berada di alam master, mereka adalah lawan yang sangat sulit. Tapi pada saat ini, peri tanah datang, dan dia memiliki kepercayaan diri untuk bergulat dengannya. Aduh! Tiba-tiba terdengar suara pecah di udara. Belum mendekat, dalam persepsi Sui, dia telah menangkap jejak burung pipit cahaya yang cepat. Meskipun kecepatan lawan secepat kilat, tetapi di bawah kunci indera spiritual, tampaknya agak lambat. Sui tersenyum. Bukan karena kecepatan pihak lain telah melambat, tetapi reaksinya sendiri menjadi lebih cepat dari sebelumnya karena penangkapan akal ilahinya. Ini saja sudah cukup untuk memberi saya keuntungan yang lebih besar dalam pertempuran. Sementara Sui memikirkannya, burung gereja sudah menyapu dan melemparkan surat rahasia. Sui melihat tangannya, dan surat rahasia itu hanya menulis satu kalimat. Sesuai keinginan Tuan Muda Su. Melihat ini, Sui mengangguk, dan ketidakpuasannya terhadap paviliun Sifang juga berkurang banyak. Dari kalimat ini, dapat dilihat bahwa pihak lain masih sangat menarik. Tanpa penundaan lebih lanjut, Sui terus bergerak maju. Alasan mengapa saya memilih berjalan kaki ke Jade Capital City adalah untuk menikmati pemandangan di sepanjang jalan, tetapi yang lebih penting, beri musuh kesempatan untuk menghadapinya Sui. Karena itu, Sui tidak terburu-buru, tetapi dia menantikan berapa banyak musuh yang berani datang kepadanya di sepanjang jalan. Waktu berlalu. Dari pagi hingga senja, Sui berjalan melalui gunung dan sungai sepanjang jalan, kecuali beberapa monster tak terlihat dan sejenisnya, tetapi tidak menemui musuh. Sui agak aneh, tapi dia tidak terlalu memikirkannya. Sampai malam, Sui tiba di sungai pegunungan, dikelilingi pegunungan terjal. Langit gelap dan pegunungan berkabut. Melalui gunung ini, Anda dapat mencapai lokasi Jin Liu Cheng dalam waktu 2 hari, yang jauh lebih cepat dari perkiraan saya. Sui memandang pegunungan di kejauhan, dan hendak melanjutkan perjalanan. Tiba-tiba, lari. Sial, kenapa aku tidak pernah mendengar bahwa ada monster tingkat 8 yang menakutkan seperti Fire Mane Golden Hornet Leopard, yang tersembunyi di Gunung Niu Jiao ini. Berhenti bicara dan pergi. Di kejauhan, sekelompok sosok bergegas maju, pria dan wanita, semuanya tampak panik. Sui mengalihkan pandangannya dan mengalihkan pandangannya. Orang-orang ini tidak bisa menjadi musuh yang ingin berurusan dengan mereka. Karena lelaki tua di Huapao adalah pemimpinnya, dia hanya master 4 lapis. Menempatkan di wilayah Dazu, ia mungkin disebut puncak seniman bela diri, tetapi untuk Sui hari ini, tidak ada lagi ancaman. Mereka yang ingin menghadapi musuhnya sendiri, betapapun bodohnya mereka, saya khawatir tidak mungkin mengirim orang-orang ini untuk mati. Dengan kata lain, pemandangan di depan saya seharusnya merupakan peristiwa yang tidak disengaja, bukan tindakan yang disengaja terhadap diri saya sendiri. Memikirkan hal ini, Sui sangat kecewa, dan tidak mau repot-repot memperhatikan. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.